sesehat apapun, sesakit apapun, kita nggak gentar kalau namanya motor tua. Begitu sampai sana, namanya di daerah ya, di pelosok kita datangin, ternyata tangkinya memang benar tulisannya BSA, pakai cat tulis BSA. Nggak taunya motor Jepangan. Jadi ada macam tali ikatan kekeluargaan yang bukan satu rahim, tapi satu mesin, gitu kan. Jumpa lagi dalam podcast Anu Serpong. Kali ini kita akan berbincang seputar penggemar motor antik. Pesona motor antik memang tidak pernah pudar. Semakin tua, semakin diburu. Bahkan penggemar motor antik rela belusukan ke berbagai wilayah di negeri ini demi mendapatkan motor impiannya. Sayangnya, masih beberapa kalangan menilai bahwa penggemar motor antik ini tak lain bagian dari geng motor. Tentu sangat tidak elok dengan prasangka seperti itu. Karena kita tahu geng motor itu seringkali membuat ulah sehingga namanya agak kurang bagus di masyarakat. Bagi penggemar motor antik yang tergabung dalam Motor Antik Club Indonesia atau disingkat MACI, mereka mengklaim bukan geng motor, tetapi pelestari atau pewaris motor antik yang ada di negeri ini. Sekarang kita akan berbincang lebih jauh, apa benar dia sebagai pewaris motor antik di negeri ini. Sekarang kita bertemu dengan Ketua Umum MACI Tangerang, Agus Setiabudi, atau lebih akrab dipanggil Bang Budi. Selamat datang, Bang Budi. Selamat datang di sekretariat kami. Terima kasih atas kehadirannya, Bang Sarir. Terima kasih. Ini luar biasa ini. Ini sebuah kehormatan tersendiri bagi Anu Serpong. Saya yang terima kasih sudah datang. Kita diundang ke markasnya, bahkan kita bisa langsung lihat bagaimana motor antik ini dibangun di sini, diservis di sini. Nah, ini Mas Budi, kita mau bincang-bincang seperti apa sih klub penggemar motor antik ini, khususnya yang ada di Tangerang. Nah, Bang Budi bisa cerita sedikit prosesnya ini seperti apa? Baik. Silakan. Terima kasih, Bang Sarir, kesempatannya yang sudah datang dengan susah payah memberikan kesempatan kepada kami juga untuk menerangkan ya, di MACI Tangerang tentang motor antik. Kebetulan di Tangerang ini kan terkenal juga ada kota benteng ya, kota tua benteng. Oh, iya. Banyak peninggalan-peninggalan bersejarah di sini. Oh begitu. Dan banyak ibaratnya Belanda, Cina di sini yang dulu-dulunya memiliki motor-motor tua. Oh. Bukan hanya motor ya, mungkin kendaraan, barang, jam segala macam. Salah satu gudangnya barang-barang antik yang memang ada di Tangerang. Ada gitu kan ya. Nah, kebetulan kami ini ya kalau dibilang muda saya sudah tidak muda gitu kan ya. Sebagai pelaku ada pecinta barang-barang antik khususnya motor tua. Okay. Nah, ya kita memiliki hobi yang sudah lama dan terbawa zaman terus dan tidak pingin hilang gitu. Betul. Gimana caranya? Kebetulan kita sering bermain di sini, sering kumpul, akhirnya terbentuklah kita grup motor tua, pecinta motor tua. Ya mungkin dari bawaan bapaknya, kalau saya mungkin bukan karena orang tua tidak ada kendaraan motor antik, saya dapatkan setelah saya punya berkeluarga seperti itu. Ada yang di tengah jalan, ada yang memang turunan dari orang tuanya. Kita main kumpul bareng di sini, akhirnya kita ikat dalam satu bentuk klub motor antik Tangerang. Nah, kebetulan di sini kurang lebih usianya kita udah 17 tahun lebih. 17 tahun. Biasa. Tapi kita ini tetap menginduk ke MACI Pusat, Motor Antik Club Indonesia. Motor Antik Club Indonesia, Iya, pusat. Jadi betul. ada pengurus ada pusat. pusatnya dan ada cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya. Ya. Jadi mungkin sebagai pembeda ya, kalau dengan motor yang lain klub motor, mereka membentuk pusat, baru membentuk cabang-cabang chapter setiap wilayah atau provinsi. Kalau MACI tidak. Motor antik, ya. Motor antik yang sudah ada di daerah masing-masing, kabupaten, provinsi, mereka sudah ada lama. Tapi karena satu visi, satu misi, satu hobi dijadikan satu,
dibentuklah nongol pusatnya Motor Antik Club Indonesia. Jadi Dan umurnya sudah 27 tahun kalau mereka. 27 tahun. 27 tahun. Kalau Tangerang sendiri 17 tahun. 17, boleh dikatakan muda lah gitu Muda kan. lah. Ada yang mungkin udah 30 tahun seperti yang daerah-daerah Jogja, Solo, daerah-daerah di Jawa Timur, mereka kan lebih tua, lebih banyak main motornya gitu kan. Mas Budi, ini kan penggemar motor klasik atau antik ini kan lintas generasi, bahkan Betul. lintas profesi. Betul. Di Tangerang ini terjadi? Alhamdulillah kalau di Tangerang ini, ya mungkin kalau sekarang dikatakan masa sekarang, saya yang ikutnya posisi yang manula, 50 manula. ke atas. Kebetulan juga ada yang sudah berkeluarga umur 30-40 tahun, dan ada juga yang masih bujangan jomblo pun ada gitu. Pokoknya dia penggemar motor antik. Penggemar motor dan boleh masuk ke kita, kalau boleh saya dahulukan, mungkin satu syaratnya harus memiliki motor antik dulu. Minimal dia punya mesin atau tidak jalan pun tidak apa-apa. Oh gitu? Iya. Ini unik juga. Ya. Artinya tidak mesti dalam bentuk motor. Kalau saya punya baru mesin, apa bisa mendaftar? Kita persilakan, kita permudah. Nanti dengan dia masuk bergabung dengan kita, kita banyak bantu. Oke. Ya karena memang untuk beli motor seperti ini sekarang kan tidak mudah ya. Iya. Mungkin dapat mesinnya dulu, Iya. tapi bergabung dengan klub itu akan semakin mudah. Kalau untuk ada membangun. jobnya begini, Bang. Gimana? Kita ikut perkumpulan suami takut istri. Takut istri. Yang boleh masuk jadi anggotanya adalah kan yang udah pernah jadi suami, entah itu duda, tapi kan dia pernah kan. Iya. Nah gitu juga motor antik gitu loh. Mau jadi anggota ya harus memiliki motor. Kalau lintas profesi sampai ada pilot apa segala juga. Kebetulan juga kita lengkap. Ibaratnya dari yang pegawai ASN pun ada. Saya sebagai pelaku usaha swasta pun, wira swasta ada, pegawai betul, lintas- swasta ada, profesi. pilot ABRI, notaris, Oke. lengkap semua. Tapi yang menarik ini kan untuk mendapatkan motor-motor tua ini kan tidak mudah. Ya. Kalau motor baru, artinya gini, saya punya uang, saya mau memiliki motor antik kan tidak semudah itu. Kalau motor baru ada uang ya udah langsung ke dealer aja. Betul. Nah itu gimana itu kalau misalnya ada yang berminat tapi susah mencari motornya, itu dibantu juga? Oh, itu pasti kita bantu. Yang penting kita tuh satu ada niat dari hobi kita itu, dia punya niat cinta motor antik ya kan. Dia pasti nanti akan punya materi, dia pasti akan cari dan akan kita bantu info biasanya. Karena sebagai pendatang baru kan kita nggak kenal si A, si B yang mungkin motornya lebih dari 1, lebih dari 5, yang mungkin sudah bosan, nih lempar, geser 1. Nah itu kan bisa dengan harga yang agak mungkin miring dari di pasar. Ada juga mungkin info, misalnya di kisaran Tangerang ini, belum lama ini juga gitu kan, ada ngejogrok. Nah itu kayak harta karun itu Bang. Kalau kita nemu mesin apapun, biarpun nggak jalan, walaupun itu udah jadi kayak kandang ayam, itu udah kayak harta karun. Harta karun bagi penggemar motor antik itu. Betul. Ya, kabarnya sih para penggemar ini rela belusukan ke berbagai wilayah negeri ini demi mendapatkan onderdil yang baut yang kecil aja. Betul. Dan yang menariknya kabarnya itu sebuah kesenangan tersendiri, benarkah? Wah, di situ banyak ceritanya. Bang. Coba Banyak banget mungkin cerita. ada cerita. Salah satu contoh begini, ada teman saya, mungkin saya juga pernah ngalamin seperti itu. Dapat info kita, Mas, ada motor tua nih, ya, mereknya BSA. Wah, kita senang dong. Antenanya langsung naik. Iya, langsung naik. Di mana? Kencang. Kalau perlu malam ini berangkat, saya berangkat. Kita berangkat ke sana. Begitu sampai sana, namanya di daerah ya, di pelosok kita datangin. Ternyata tangkinya memang benar tulisannya BSA. Pakai cat tulis BSA. Nggak taunya motor Jepangan. BSA, cuma tapi BSA dari kuas. Betul. Itu cerita-cerita kayak gitu, ya jodoh-jodohan ya, namanya rezeki. Ada istilah jodoh-jodohan. Betul, juga ya. betul. Saya kira cuma cari rumah. Biasanya kalau orang mau beli rumah, apa jodoh-jodohan kadang-kadang udah bau lah. Nggak usah jauh-jauh, Bang. Yes. Saya punya saudara, setiap tahun pulang mudik, itu saya sambangi terus. Kenapa? Saya mampirin di Wangon. Alasannya apa? Dia punya motor BMW 2, R25 dan R27. Satu bersurat, satu tidak. Saya setiap pulang, saya tanyain, saya mampir. Mau dijual nggak? Enggak. Mau dijual Masuk kategori antik ya? Iya, seperti hampir mirip seperti ini nih.
dijual tidak, dijual tidak, dijual tidak. Begitu setelah 1 tahun pandemi saya telepon, sudah laku. Astaga. Padahal kita saudara dekat sepupuan gitu kan. Mungkin dia lupa kali. Nah, kalau itu Mas dia tuh kan nggak Budi. jodoh, gitu. Oh, itu tadi nggak jodoh ya. Padahal harganya itu cukup ekonomis. Kalau sebagai misalnya kalau saya mau berdagang, berniaga, itu saya jual bisa 2 kali lipat. 2 kali lipat. Tapi itu tadi nggak jodoh. Nggak jodoh. Jadi ada juga istilah di motor antik itu. Betul. Luar biasa. Banyak cerita-cerita unik. Tapi soal harga ini ya nggak ada standar ya. Namanya hobi ya Bang. Namanya ya. hobi, dia senang, like in dislike, Iya. gimana pokoknya gue senang, lu mau lepas berapa? Tapi ada harga untuk merek-merek tertentu, Oh, memang sudah ada tetap- standar harga minimal tetap ya. ada patokan bahwa Ya. setinggi ini tetap kira-kira setinggi-tingginya tetap Ya. segini. Seperti ini DKW. DKW. Nah, Oke. ini dulu saya zaman dulu pernah beli 3.500.000. Suratnya Tahun berapa bodong. tuh? Tahun berapa itu? Di tahun 2003 kalau nggak salah. 2003. Saya jual sudah di angka 7.000-an. Begitu saya mau beli lagi sudah di angka 25-an. Sekarang kalau bersurat lengkap mungkin di angka 35 sampai 40-an. 45 rata-rata. Jadi melebihi motor Pak. Kalau saya rata-ratakan setahu saya mungkin kisaran 2.000 per tahun kenaikannya seperti itu. Luar biasa. Jadi jangan-jangan ada juga yang berbisnis motor antik. Ada juga karena kan namanya klub ya Bang ya. Iya. Ada di situ dia mau organisasi, ada dia mau main di situ cari teman, ada yang mau berdagang, berniaga, cari uang, cari hiburan segala macam. Ya makanya kita jadikan satu dalam klub itu kita naungi. Nah, kita bicara soal klub Maci. Ini kan jelas Bang. Tetapi kita juga nggak bisa pungkiri di kalangan masyarakat tertentu seringkali memberi penilaian bahwa klub-klub motor dia tidak melihat pokoknya klub motor itu adalah geng motor. Ya. Nah ini kan sangat tidak bagus gitu bahwa Anda adalah geng motor. Soalnya kata geng motor itu sudah identik pembuat ulah. Betul. Nah bisa dijelaskan sedikit apa yang membedakan Anda yang terorganisir dengan geng motor itu? Kalau namanya bedanya geng dengan klub, Klub. itu jelas antara pribadi dengan organisasi. Organisasi. Ya. Karena yang tadi saya awal sampaikan kalau geng itu kan apa kata titah pribadi ketua. Itu yang menjadi undang-undang rule-nya aturan geng tempat kumpul motornya tersebut. Dia keluar like or dislike gitu ya. Iya. Tapi kalau klub kan tidak, kita kan azas demokrasi. Ada aturan Ada mainnya. aturan. Mulai dari penerimaan sampai dia berorganisasi, sampai dia pun dikeluarkan kita ada rule-nya, SOP-nya. Dan ada bagian-bagiannya ya mulai dari misalnya humasnya, sekretaris, bendahara yang akan menjalankan roda organisasi karena kita kan tidak hanya main motor gitu kan ya. Banyak lagi kegiatan yang kita jalankan. Apalagi seperti Maci ini kan mulai dari daerah sampai pusat. Dan itu juga ada ya kegiatan tahunannya. Ada. Tapi Itu namanya apa kegiatan tahunan? jadi gini, saya jelaskan Maci Pusat sebagai naungan kita di nasional ini Iya. membawahi beberapa cabang. Ada Solo, pokoknya mulai dari Aceh sampai dengan ke Makassar, Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan kecuali Papua ya kita belum ada. Belum ada. Nah, dari seluruh wilayah Indonesia itu kita dibagi 5 wilayah. 5 wilayah. Iya. Apa aja itu Mas? Wilayah Sumatera, Sumatera. dalam satu wilayah, Pulau Jawa dibagi 3. Oh, 3 dibagi. Dibagi Jawa 3. dibagi 3. Seperti yang acara kemarin saya jalankan, itu wilayah barat. Jawa Barat. Mulai dari ujungnya Pulau Jawa, Cilegon, Banten, sampai dengan Cirebon di pesisir utara dan Pangandaran di sisi selatannya. Jawa Barat. Itu masuk wilayah barat. Wilayah barat. Jadi udah ada 2 nih, Sumatera, wilayah barat. Nah, dari Cirebon ke sana itu masuk wilayah tengah, Jawa Tengah namanya. Nanti ujungnya Pulau Jawa itu masuk wilayah timur. Timur, Surabaya, apa Ya, segala. Surabaya, Jawa Timur, Malang. Ditambah lagi Kalimantan dan Sulawesi. Nah, setiap wilayah tiap tahun itu mengadakan acara. Mengadakan acara. Mengadakan acara, baik itu
Tangerang ngadain anniversary-nya masing-masing. Tangerang, Bekasi, Bogor, Depok, segala macam. Kita tiap tahun kadang ngadain, ditambah lagi wilayah pasti ngadain acara minimal kayak kemarin halal bihalal. Barulah nanti di akhir tahun biasanya di bulan September itu kita mengadakan acara nasionalnya, Jambore nasional. Itu seluruh wilayah, seluruh cabang bergabung dalam satu acara. Kebetulan tahun ini karena setelah 3 tahun, hampir 3 tahun, 2 tahun lebih ya, kita vakum pandemi. Covid ini ternyata kena badai juga ya. Kena imbasnya juga. Nah, kita perizinan juga kan masih terbatas segala macam. Kita juga nggak mau nanggung resiko. Masih panjang ya nafkah kita, maksudnya kewajiban kita. Jangan hanya memaksakan kehendak tapi nggak bisa maju. Betul. Insya Allah itu nanti Jambore diadakan 25 September 2 hari, 24-25 di Makassar. Di Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam. Mau nggak mau nih kita prepare dari sekarang. Ya prepare. Ya, motornya, orangnya, sama dompetnya. Tapi begini Mas Bud, saya udah lihat kemarin betapa solidaritasnya di antara anggota itu. Jadi ceritanya kemarin tuh yang halal bihalal cabang Jawa Barat. Wilayah Barat. Wilayah Jawa Barat. Wilayah Barat. Nah. Tapi kok ada dari Lampung? Nah gimana? Itu salah satu ada cerita tersendiri juga, Bang. Iya, artinya kan maksud saya kok mau datang gitu? Bukan mau datang ya, karena gini, historinya antara anak Tangerang dengan anak Lampung. Oh, ada histori. Iya. Jadi anak Lampung itu dulu mereka banyak motor, tapi dia tidak ada mekanik. Kebetulan ke Om Anton dia yang paham mesin, jadi dia sering bawa kemari untuk dibenarkan. Ceritanya nih, sejarahnya. Nah, kita yang muda-muda main ke sana, hampir tiap minggu. Tiap minggu masih pada bujangan semua. Jadi ada apa ya, semacam tali ikatan kekeluargaan yang bukan satu rahim, tapi satu mesin, gitu kan. Tali kekeluargaan bukan satu rahim, tapi satu mesin. Satu mesin itu bisa lebih dekat daripada saudara kandung. Satu rahim itu. Alhamdulillahnya sampai sekarang. Jadi kalau dia ada acara, kita diundang. Begitu juga kita ada acara, kita undang dia. Solidaritas di antara sesama penggemar motor. Betul. Dan kita juga ada event per setahun, tadinya 3 bulan sekali, saya mundurkan jadi 6 bulan sekali, dan sekarang dibikin setahun sekali. Khusus event itu dipegang anak Tangerang sama anak Lampung. Kita bikin namanya Silk Road. Silk Road itu saya ambil nama ya jalur sutra lah, yaitu yang saya bilang tadi. Antara anak Tangerang dan anak Lampung ini udah seperti saudara kandung. Acara itu acara bebas. Ngumpul. Sudah ngumpul, kita kasih band, mau dangdutan, reggae segala macam, udah bebas. Kita nggak ada formil-formilan, sambutan segala macam, itu nggak ada. Sama kemarin, ini kapan acara mau dimulai ini? Aku udah nunggu-nunggu gitu. Ternyata wah, semua asik-asik aja. Mungkin kalau acara itu hanya ada di acara di Jambore, kalau kayak yang resmi-resmi seperti itu. Nah, kalau klub motor antik ini mengenal touring juga ya? Harus, namanya motor harus pakai touring. Bayangan saya karena motor tua diajak kemana-mana ya gimana ya? Ada juga. Jadi kalau masalah touring itu adalah satu keharusan bagi kita juga. Keharusan. Selain tadi secara fundamentalnya itu mesin kita harus ada, motor kita harus punya. Untuk tahap selanjutnya kita harus mendapatkan PET ini sebagai keanggotaan full member, harus ada jalan. Ini apa persyaratannya jadi member? Nah, ini untuk mendapatkan ini sebelum menjadi full member itu kan ada namanya prospek. Nah, sebelum prospek ya kita lepas dulu, maksudnya lepas, kita lihat dulu nih seberapa intennya dia, seberapa kuat keinginan dia untuk menjadi anggota. Setelah kelihatan, barulah kita anggap jadi prospek. Belum full color, kita hanya tulisan prospek aja. Nah, itu setelah beberapa waktu dan beberapa aturan dipenuhin, barulah mendapat full member. Nah, salah satunya adalah di kita, kan semua cabang beda-beda ya. Kalau di kita ada tambahan, harus menjalani 2-3 kali jalan. 2 kali acara lokal, 1 kali acara nasional. Jadi ternyata menjadi anggota MACI bukan sekedar punya motor, tetapi ada juga persyaratan yang harus dilalui. Betul. Jadi betul-betul terseleksi ya, bahwa ini benar-benar akan menjadi niatnya.
Menarik sekali Mas Budi. Ini ternyata perjalanannya panjang, tapi saya kira akan jauh lebih menarik lagi kalau kita nanti berbicara bagaimana Mas Budi kok bisa terjun di atau menggemari motor antik ini. Pesona motor antik memang tidak pernah pudar. Ini kita bisa buktikan pada Mas Budi. Mas Budi, ini sejak kapan Anda mencintai motor antik? Kalau saya pribadi memang suka dari sejak kecil SD. Kebetulan di komplek perumahan Perumnas gitu. Mungkin tuh peninggalan bapaknya atau mbahnya dia bawa. Jalan, suaranya menggema, bang, namanya anak kecil ada suara gede gitu kan, penasaran, pengen tahu apa. Nah, semenjak saat itu tuh kayak terngiang-ngiang. Sempet zaman dulu tuh SD koran pos kota. Iya, merek BSA. BSA. Harga dulu zaman dulu itu tahun 80-an itu 1,5 juta gitu kan. Pengen, tapi ya bertambahnya usia SMP, SMA, begitu saya sekolah sampai berkeluarga, ya apa boleh dibuat, namanya belum mampu gitu kan ya. Itu lagi namanya rezeki ya. Nilalah saya berkeluarga, punya anak satu, ada rezeki lebih, yaitu kebelilah motor satu. Seperti inilah contohnya motor DKW. Oh, DKW. Nah, dari situ sempet saya jual kembali karena anak sekolah gitu kan. Tapi keinginan itu tidak pernah hilang, nggak pernah hilang. Karena memang dari awal bukan lifestyle ya. Tapi memang benar-benar hobi. Seperti itu. Soal touring, tadi kita ngomongin soal touring. Mungkin ada cerita-cerita di balik touring itu yang bisa diungkap? Ya namanya motor ya kita harus bermotor, dikendarain ya, bukan untuk memiliki. Jadi memiliki aja juga belum cukup sebagai anggota. Kita harus jalanin juga. Sesehat apapun, sesakit apapun, kita nggak gentar kalau namanya motor tua. Misalnya di Pulau Jawa itu paling aman. Satu, jalan ramai. Kedua, banyak cabang. Jadi setiap kalau kita ada trouble, kita ada grup wilayah segala macam, kita tinggal kontak aja. Saya ada trouble di sini. Insya Allah tuh kalau ada yang biarpun malam, jam 2 malam, jam 3, kalau memang ada yang standby, dia angkat telepon, dia pasti akan sambangin kita. Dan itu biasanya dia digiring, kayak misalnya orang mau ke Jawa, mampir lewat Tangerang, ada trouble, kita jemput, kita bawa kemari. Dia hanya duduk manis saja biasanya. Selagi masih ada spare part di sini, kita pasangin ke dia, yang penting dia bisa jalan kembali. Begitu juga kita di tempat lain, diberlakukan sama. Makannya, segala macam, rokoknya. Jadi benar-benar free gitu. Ada apa ya, rasa solidaritas tersendiri gitu. Betul, solidaritas saya kuat banget kalau di jalan. Dari terjauh yang Mas Budi ini touring itu kemana? Kebetulan terakhir saya jalan ke Aceh, 0 km ke Pulau Sabang. Oktober 2021 kemarin. 2021. Iya. Ya karena keterbatasan ya satu tenaga, kedua juga saya ada kewajiban lain ya, keluarga nyari nafkah. Jadi saya cuma membudgetkan waktu bulan. 1 bulan. Dan itu hanya kekejar dari Tangerang sampai titik 0. Kembalinya sampai Padang. Nah dari Padang pas sudah 1 bulan kerjaan udah numpuk, jadi saya harus kembali naik bis. Tapi motor saya bawa di bis, karena udah di soulmate. Udah itu ada cerita tersendiri juga, udah kayak soulmate. Jadi bukan karena motornya tidak mampu jalan lagi, bukan. Tapi karena waktu ada kewajiban yang lain yang harus saya penuhi. Itu harus ada balance ya. Iya betul. Jangan sampai saya pulang nanti saya tidak dibukakan pintu rumah. Karena hidup saya masih panjang di rumah. Tapi ada beberapa teman yang melanjutkan. Ya. Sampai dia riding. Sempet kebetulan dia ASN juga di Tangerang Selatan. Mesinnya jebol. Dia ada 10 hari di Siantar. Itu mesin dibenerin, sasis dibenerin karena patah segala macam. Seminggu lebih. Dan saya sudah pulang, teman saya yang 2 orang, kan kami berlima ya. Nah, itu yang dia sendiri pulang sendiri, dia ridingin. Karena memang hero-nya sangat tinggi ya.
Jadi kalau mendengar suaranya blur itu masa kecil tuh terbayang lagi. Terbayang dan saya sensitif. Biarpun saya dibawa mobil gitu kan atau di bis dengar suara deng 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 pasti akan saya cari gitu. Syukur-syukur rezeki saya gitu. Tapi ini Mas Ram, saya belum menemukan serunya mencari onderdil itu. Ada cerita menarik juga nggak tuh? Kalau untuk kayak gini nih, ini mesin, ini kan mesin masih menunggu. Ini mesin Norton, ini mesin BSA tahun 41, ini tahun 50. Ini bisa dihidupin ini mesin? Bisa, seperti ini saya dapat, ini hanya dari sini ke bawah, atasnya nggak dapat. Atasnya? Nah, ini setengah ini nggak ada, boring up-nya ini nggak ada yang atas ini. Saya cuma dapat bawah, tapi kebetulan rekan saya di sini dia pernah nyimpan, ada, akhirnya jadilah satu mesin. Jadi satu mesin. Dan ini sudah bulat. Oh, ini udah siap pakai. Siap pakai. Tinggal nanti ada gearbox-nya. Karena kan mesin dulu dengan sekarang beda ya. Kalau sekarang kan monoblok, mesin dengan gearbox dijadikan satu. Kalau zaman dulu kan dia misah. Seperti ini, mesin dengan gearbox itu dipisah. Kalau ini udah monoblok, jadikan satu dalam satu bonggol mesin. Nah, ini berarti masih harus cari bodinya? Harus cari bodinya. Kalaupun misalnya kita dapat Orion, ya mungkin itu jodoh ya, jodoh harga juga, jodoh barang ada juga atau tidak. Kemudian kalau misalnya tidak ada barang yang ori, ya mau nggak mau repro. Ada beberapa rekan seperti di daerah Bandung, di Jawa Tengah, itu dia bisa buat menduplikasi. Tapi kan menarik Bang Rom melihat perkembangan industri motor sekarang. Kok sekarang banyak model-model retro itu, menurut Anda apa kok bisa balik lagi ke? Nah itu justru gini Bang, menangnya kita yang suka motor klasik itu tuh seperti itu. Coba Abang perhatikan masalah mobil ya. Dulu zamannya lampu depan itu bulat. Jadi ke kotak, jadi bulat, jadi sipit lagi, bulat lagi, balik lagi. Jadi siklus itu akan berbalik lagi. Begitu juga motor. Royal Enfield mungkin yang sering orang familiar sekarang ya, anak-anak sekarang lihat itu tuh kan itu motor baru, tapi dia reproduksi ulang seperti motor klasik. Dan di sini kan banyak sekali motor-motor yang klasik, antik. Ini nanti kita akan dijelaskan dari siapa nih yang menjelaskan? Siap. Dari beberapa motor ini ada Inggrisan, ada Eropa, ada Amerika. Nanti ada rekan saya yang lebih paham detil. Lebih paham detil. Dan dia bawaan dari lahir. Urusan baut aja dia bisa bedakan mana ori mana. Betul sekali. Dia lebih mementingkan touring daripada ujian sekolahnya. Bisa dijelaskan ini motor antik jenis apa? Ini motor merek DKW tahun 1955 Pak. 1955? Iya. Wah. Kapasitasnya 125 cc. Ini motor ini lebih tua dari saya ini. Nah, ini masih hidup ya? Masih hidup Pak. Ini kita lagi ada servis di bagian kopling, biar lebih prima lagi lah. Lebih prima lagi. Bagaimana dengan onderdilnya? Kalau onderdil kita bisa bubut, atau kalau di sini udah nggak ada, kita bisa pesan ke negara asalnya langsung Pak, di Jerman. Oh masih ada toh? Iya, kita hunting-hunting. Saya kira sudah discontinue ya. Kemudian keistimewaannya apa Mas Rom ini? Keistimewaannya motor ini berbodi ramping ya, terutama Pak ya, berbodi ramping, terus dengan cc 125 gitu loh. Jadi dipakai dalam kota pun enak, lincah, gesit gitu kan. Dan kelihatannya kalau kita lihat motor Eropa ini termasuk kecil ya. Iya betul, ini dalam yang kategori kecilnya, kategori mungil kecil gitu, dibanding yang lainnya. Yang ini BSA Pak. BSA ya. BSA, produksi Inggris. Tahun 68, 650 cc. Disebutnya BSA Lightning. BSA. Ya dibilang muda ya enggak, dibilang tua juga enggak ya Pak ya. Iya. Udah direstorasi. Apanya aja Mas? Mulai dari kemarin kita perbarui krum-krumannya, catnya, kita rebuild mesinnya.
kita overhaul ulang, kita cari barang-barang yang kurang biar lebih orisinil lagi. Tapi yang menarik bahwa membangun motor itu ternyata rekan-rekan itu ada juga yang tidak bisa mendapatkan sekaligus. Iya, betul. Mulai dari mesin. Betul. Kita cicil ya pelan-pelan gitu loh. Biar motor ini bisa layak pakai, layak jalan, dan orisinil kembali seperti pabrikan. Tapi Mas Romi sendiri gimana ceritanya menyukai motor antik? Saya hobi main motor dari SD, Pak. Kebetulan. Ketika itu saya dipinjemin motor sama temen. Mereknya Ariel. Dari situ saya mulai cinta sama motor tua. Motor tua. Kelihatannya ini ada berapa nih ya? Yang ini sedang dibangun ya? Iya, ini lagi proses bangun. Ini biasa set klep tahun 41, sama seperti mesin yang di depan. 41 ya? Iya, tahun 41. Kita dapat bahan berawal dari cuman mesin, gearbox, dan frame. Sisanya kita cari ke kompletannya, Pak. Ya, ini yang BMW ya? Kalau ini apa namanya? Yang ini Triumph, Pak. Oh, Triumph nih. Triumph tahun 71. Kebetulan kita dapat mesinnya aja. Mesinnya aja. Terus di custom sama temen. Kan ada jiwa-jiwa muda nih, Pak ya, yang bosen pakai orisinil, pengennya yang custom gitu. Tapi dengan basic mesin yang klasik gitu loh. Nah, dituangkan di motor ini. Yang pasti meskipun sudah direstorasi, dia tetap anggota Maci kan? Masih tetap, Pak. Mas Romi, kabarnya Anda ini bisa membedakan mana original, mana enggak, itu mulai dari baut. Ya, betul, Pak. Gimana? Kok bisa gitu? Berdasarkan pengalaman, Pak. Oh, pengalaman. Ya, jadi udah terlalu sering mungkin ya bongkar pasang sama lihat yang mana yang bikinan, yang repro atau yang orisinil, dan saya pelajarin itu. Wah, bicara bongkar pasang itu beda dengan saya. Kalau saya bukan bongkar pasang, bongkar simpan. Oke, makasih Mas Romi sudah dijelaskan motor-motor antik ini, dan saya kira penggemarnya selalu ada. Istilah saya bahwa motor antik, pesona motor antik ini tidak pernah pudar. Pemirsa, kita tadi sudah berbincang dengan Mas Budi, Ketua Umum Maci Tangerang. Nah, menarik bahwa memiliki motor tua itu bukan sekedar gaya, bukan sekedar hobi, tetapi ada misi yang tidak kalah besarnya, melestarikan dan mewarisi motor antik di Indonesia. Maci forever, forever Maci.